Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar market cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kita bakalan bahas apa yang lagi terjadi di Bitcoin, mengapa harganya turun lagi, apa yang menyebabkannya. Lalu kira-kira apa prediksinya ke depan? Apakah teman-teman harus hold? Apakah teman-teman harus jual? Saya akan coba kasih sharing pengetahuan saya di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus. Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Let's go. Jadi seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Secara global market cap crypto hari ini ada di angka 1,49 triliun dolar, atau turun sekitar 4,83% dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian Bitcoin sendiri ada di harga 35.572 dolar, atau turun 5,92 persen. Kemudian Ethereum ada di harga 2.215 dolar, atau turun 5%. Binance ada di harga 336 dolar, atau turun 4%. Cardano ada di 1,42 dolar, atau turun 3%. Dogecoin juga turun 3% ke harga 0,29 dolar. Jadi hari ini adalah hari yang cukup buruk untuk market cryptocurrency karena rata-rata merah, dan merahnya juga lumayan 6% sehari. Itu cukup lumayan mengerikan gitu ya. Oke, jadi kita sekarang lanjut ke chartnya dulu. Dan saya akan kasih tahu deh beberapa alasan kenapa sih harganya kembali turun. Walaupun kemarin kita udah melihat dia tembus dari trendline ini dan melakukan konsolidasi, tapi sekarang lagi turun lagi. Nah, yang pertama, teman-teman perlu ingat ini adalah hari Sabtu dan besok Minggu. Jadi weekend itu biasanya memang market crypto akan lesu. Secara volume akan kecil dan juga memang rata-rata cenderung turun. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini juga, hari ini tanggal 19 Juni. Sabtu lalu itu tanggal 12 Juni, dan pada 12 Juni juga harganya teman-teman bisa lihat turun, ya kan. Kemudian Sabtu sebelumnya juga di tanggal 5 Juni itu harganya juga turun. Kenapa sih rata-rata weekend bakalan harganya cenderung turun? Karena biasanya kebanyakan orang, mungkin ada sebagian trader yang beli jangka pendek lalu jual jangka pendek, itu mereka tidak mau open posisi di weekend. Jadi misalnya mereka Jumat beli nih, mereka nggak mau tinggalin posisinya sampai Senin. Mereka maunya ditutup pas hari Jumat juga. Jadi misalnya mereka Sabtu Minggu mereka mau liburan gitu ya. Jadi mereka tidak meninggalkan posisinya terbuka, mereka tutup posisinya. Jadi rata-rata itu tidak ada yang buy dan dominan orang menjual gitu. Itu yang menyebabkan biasanya harganya cenderung turun kalau di weekend. Itu adalah penyebab pertama mengapa teman-teman melihat harganya menurun hari ini. Salah satunya dari efek weekend yang mungkin juga teman-teman udah tahu ya, udah pernah memperhatikan juga bahwa setiap weekend itu biasanya market crypto bakalan turun sedikit, terutama waktu hari Sabtu gitu ya. Yang kedua adalah dari Federal Reserve-nya Amerika Serikat atau Central Banknya Amerika, yang dimana nih hawkish feed comment push Bitcoin price and stock lower again. Bitcoin price drop a leg lower and stock slump after St. Louis Federal Reserve President James Bullard signals that interest rate could rise by the end of this year. Jadi si presidennya Federal Reserve James Bullard ini menyatakan bahwa suku bunga bank bisa jadi akan dinaikkan pada akhir tahun ini. Itu adalah sesuatu hal yang bagus sebenarnya untuk US dollar, tapi tidak cukup baik untuk market seperti kripto maupun saham. Karena sebenarnya cryptocurrency ini adalah dijadikan orang hedge-nya US dollar gitu ya. Karena banyak orang menilai kalau misalnya kemarin US dollar itu mencetak uang yang sangat banyak, dan itu akan menyebabkan inflasi yang gila-gilaan. Jadi rata-rata orang itu menyimpan asetnya atau uangnya di Bitcoin sebagai hedge-nya.
Tetapi sekarang Federal Reserve menyatakan akhir tahun kemungkinan akan menaikkan suku bunga, dan suku bunga ini dinaikkan untuk menekan yang namanya inflasi. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, maka banyak lagi investor yang kemarin pindah dari US dollar ke Bitcoin, sekarang dibalikin lagi Bitcoinnya jadikan US dollar lagi, karena Federal Reserve sudah menyatakan akan menaikkan suku bunganya, ya kan. Di sini juga ada chartnya Bitcoin, dikasih lihat. Dan juga tidak cuma di Bitcoin ya, koreksinya juga terjadi di saham. Nah, ini ada gambar yang cukup mengerikan, teman-teman bisa lihat tuh, merah semua gambarnya. Oke, kemudian juga ada berita di sini dikatakan bulls hesitate to buy the dip after Bitcoin price falls close to 35k. Jadi orang-orang yang bull masih optimis bahwa Bitcoin akan naik, masih ragu-ragu untuk membeli Bitcoin di harga sekitar 35.000. Dan Greed and Fear Index-nya untuk Bitcoin itu sekarang masih extreme fear. Jadi now itu extreme fear, minggu lalu extreme fear, last month itu extreme fear. Jadi udah sekitar 2 bulanan kita berada di fase extreme fear. Dan extreme fear itu ini biasanya adalah dinilai sebagai sebuah kesempatan ya untuk para orang-orang yang pengen serok, karena biasanya pada fase extreme fear inilah harganya itu cukup murah dan cukup bisa mendatangkan cuan yang gede gitu ya. Karena rata-rata kalau misalnya di extreme fear itu biasanya orang pada jual, jadi harganya jadi murah banget. Dan kalau misalnya teman-teman yang berani beli gitu ya pada saat dip, pada saat crash, itu biasanya yang akan mendapatkan hasil yang lebih banyak ketika nanti bull marketnya kembali. Nah, di sini juga ada beberapa chart yang menunjukkan bahwa sebenarnya smart money itu continues to accumulate, atau uang pintar itu istilahnya gini, orang-orang ya pemain besarnya lah gitu ya, pemain besar Bitcoinnya itu sebenarnya sekarang masih lagi masa akumulasi, masih terus akumulasi. Ini adalah yang kuning ini adalah menunjukkan smart money-nya, dan sekarang mereka lagi akumulasi terus, malah menambah terus, walaupun harganya semakin jatuh malah mereka semakin nambah gitu ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya harga Bitcoin di sekitar 30.000 itu udah cukup menarik untuk para investor besar untuk masuk ke Bitcoin. Jadi menurut saya, kalaupun misalnya Bitcoin nanti akan drop dari 30.000, kita tidak akan lama berada di harga di bawah 30.000 kalaupun terjadi gitu ya. Dan di sini ada sedikit berita baik untuk cryptocurrency, bahwa Texas crypto users will soon be able to buy and sell tokens at major supermarket chain. Jadi ini adalah berita yang sebenarnya sangat bullish untuk market crypto, karena nanti di Texas, Amerika Serikat, para pemegang crypto sudah bisa membeli dan menjual tokennya di supermarket besar di Texas. Jadi ini adopsi kripto ini semakin hari itu semakin banyak dan semakin cepat gitu ya, makin banyak orang tertarik, makin banyak orang mengadopsi. Itu adalah otomatis suatu hal atau sentimen yang sangat positif gitu ya. Nah, dari beberapa berita-berita tadi yang kita sebutkan, ini adalah harga Bitcoin sekarang. Kenyataannya bahwa Bitcoin sekarang lagi turun-turunnya, dan dari efeknya adalah dari beberapa yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah dari efek weekend, kedua dari efek Federal Reserve-nya yang menyatakan akan menaikkan suku bunga. Lalu juga ya mungkin masih rata-rata masih orang takut gitu ya pengen masuk di area sekitar sini, karena masih dalam masa konsolidasi. Mungkin orang bakal lebih yakin kalau sudah tembus sekitar 43 atau 44 ribu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya saya, Bang, ini jadi sekarang harusnya gimana? Kalau misalnya teman-teman yang belum sempat membeli sama sekali koin, menurut saya itu teman-teman cukup tunggu saja dulu sampai market benar-benar sudah
menyatakan ke satu arah. Jadi teman-teman kalau misalnya belum beli, tunggu saja Bitcoin sudah stabil lagi, sudah menembus ke sini. Kalau teman-teman baru mau beli juga boleh. Itu kalau yang trading menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang, sebenarnya begini menurut saya, kalau untuk harga sekitaran 35.000 ini, teman-teman udah boleh mulai akumulasi atau cicil-cicil gitu ya. Jadi teman-teman sudah harus melakukan dollar cost averaging. Kalaupun nanti harganya turun lagi ke sini, teman-teman ya beli lagi cicil. Kalaupun turun lagi, ya teman-teman beli lagi cicil gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman beli di masa-masa seperti ini, jangan uangnya full itu semua dimasukkan langsung sekaligus satu kali. Jadi teman-teman belinya nyicil gitu. Misalnya 15% per pembelian. Misalnya teman-teman punya 10 juta, ya 1,5 juta dulu masuk. Nanti kalau turun masuk lagi 1,5 juta, masuk lagi gitu. Dan seperti yang saya bilang pun tadi, kalau menurut saya, kalaupun misalnya Bitcoin nanti turun dan menembus supportnya di sini sekitar 31.000 dan menembus ke sekitar 25 ribuan atau mungkin 24 ribuan sekitar area di sini, menurut saya itu tidak akan lama dan kita akan kembali rebound ke atas. Karena bisa jadi kalau misalnya sudah tembus ke bawah, kalau menurut teori Wyckoff harusnya terjadi spring di sini. Kalau terjadi spring itu biasanya langsung dibawa lagi naik ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang udah boleh mulai akumulasi dari sini menurut saya. Kalau misalnya mau trading jangka pendek, menurut saya ya jangan sekarang dulu sih, karena belum ada pola yang cukup jelas di sini, belum ada hal-hal yang bisa membuat teman-teman yakin bahwa ini akan turun atau naik gitu ya. Dan saya juga belum melihat ada pola yang cukup meyakinkan selain di sini ada support yang cukup kuat di area 34.700-an. Ya mungkin kalaupun nanti nyentuh ke sini akan bounce sedikit ke atas, bisa jadi. Ataupun kalau misalnya teman-teman memang nekat gitu ya, pengen trading bang, bodo amat deh, saya kan udah pakai uang dingin tradingnya bang, jadi pengen trading aja terus misalnya gitu ya. Boleh aja teman-teman kalau misalnya udah menyentuh ke area garis biru ini di sekitar 34.700-an, teman-teman tunggu aja dia rebound. Kalau menembus dari trendline ini, modelnya seperti ini, misalnya seperti ini, tembus. Nah, konsolidasi, retest, baru teman-teman boleh dia masuk di sini. Itu kalau memang buy gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang sell, ya harusnya dari kemarin waktu di sini juga udah harus sell. Ketika ada flag di sini. Tapi ini adalah trading jangka pendek aja ya, itu kalau misalnya yang short term aja. Kalau misalnya teman-teman yang BNB, misalnya Dogecoin, ya semuanya bakalan ngikut sama Bitcoin sebenarnya. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Kalau misalnya Bitcoin lagi turun, menurut saya ya koin teman-teman yang Dogecoin, BNB itu semuanya bakal ikut tertarik turun gitu. Dan Dogecoin, kita bakalan bahas Dogecoin sedikit. Jadi Dogecoin di sini kita lihat ke time frame yang agak besar, 4 hour. Nah sebenarnya kalau Dogecoin ini, menurut saya kalau misalnya teman-teman masih hold, itu masih aman-aman aja. Dan di sini juga dia masih cukup bertahan di area sini ya. Jadi masih tertahan di support sekitar sini, di sekitar $0.28. Dan misalnya kalau teman-teman pengen buy, ya tunggu aja kalau misalnya sudah breakout dari trendline ini. Ini kalau yang jangka pendek aja sih ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah akumulasi,
ya cukup di hold aja, ya kan. Tuh, kalau misalnya teman-teman mau trading jangka pendek, ya sama, tunggu udah breakout baru beli. Oke. Jadi untuk video hari ini saya rasa sampai di situ dulu guys. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar cryptocurrency, boleh aja langsung di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya ada baca, saya bisa jawab, saya akan jawab. Dan saya mungkin akan buatkan videonya juga. Terima kasih yang sudah menonton hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.